Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatma Indah Hayani dengan stambuk F1D2190112 dari Prodi Bioteknologi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bioteknologi Restorasi Lahan Tambang, yang mana bertema tentang restorasi wilayah PT Bukit Asam Persero Tbk. Penambangan batu bara. Penambangan batu bara adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan devisa negara yang merupakan salah satu modal untuk mensejahterakan rakyat. Juga merupakan komoditi bahan galian dan telah banyak memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara dan menggerakkan roda perekonomian. Pulau Sumatera memiliki sumber daya alam yang jumlahnya sangat besar, baik di darat maupun laut. Sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, timah, gas alam, batu bara, dan lainnya. Tanjung Enim merupakan suatu daerah yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, yaitu batu bara atau lebih dikenal dengan sebutan emas hitam. Komoditi batu bara ini sudah ada pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1919. Penambangan batu bara ini sekarang dikelola oleh PT Bukit Asam. PT Bukit Asam Persero Tbk. PT Bukit Asam Persero Tbk adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor pertambangan batu bara dengan izin usaha pertambangan untuk tambang air layas seluas 7.700 hektar, Muara Tiga Besar 3.300 hektar, dan Bangko Barat 4.300 hektar. Dengan luas izin usaha pertambangan yang ada, terdapat total cadangan yang tertambang sebesar 1,2 miliar ton. Lokasi pusat perkantoran PT Bukit Asam Persero Tbk berada di Jalan Jurang Parigi Dalam nomor 1, Talang Jawa Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dan lokasi laboratorium penguji batubara dan analisa masalah dampak lingkungan atau AMDAL berada di Jalan Parigi Dalam nomor 4, Talang Jawa Tanjung Enim. Operasi penambangan PT Bukit Asam Persero Tbk. PT Bukit Asam Persero Tbk melakukan operasi penambangan dengan metode tambang terbuka atau open pit, yaitu penambangan dengan cara penggalian ke bawah secara terus-menerus untuk mengupas tanah penutup sampai ditemukan lapisan batu bara. Dampak pertambangan PT Bukit Asam Persero Tbk terdiri dari dua, yaitu efek positif dan efek negatif. Efek positif yang dirasakan oleh masyarakat yaitu tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur daerah, dan berkembangnya usaha masyarakat. Efek negatif yang dirasakan ialah polusi debu hasil tambang, kualitas air yang cenderung menurun, dan kerusakan lingkungan serta penurunan kesehatan. Prinsip-prinsip restorasi pasca tambang PT Bukit Asam Persero Tbk. Restorasi didefinisikan sebagai upaya memperbaiki atau memulihkan kondisi lahan yang rusak dengan membentuk struktur dan fungsinya sesuai dengan kondisi awal. Restorasi biasanya terdiri dari kegiatan reklamasi, yakni melibatkan kegiatan civil engineering, perhubungan dan pemulihan kondisi tanah, dan revegetasi, mengembalikan atau kegiatan penanaman kembali pohon dan lainnya di lahan bekas tambang. Kegiatan reklamasi PT Bukit Asam Persero Tbk. PT Bukit Asam Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan batubara di Kabupaten Muara Enim. Sesuai peraturan kegiatan reklamasi wajib dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk sebagai pemilik yupik lahan. Ukuran dari keberhasilan suatu kegiatan reklamasi adalah lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi keberhasilan kegiatan reklamasi pada lahan bekas temporari stok batubara di tambang Muara Tiga Besar dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Lanjutan, di sini ada beberapa data berdasarkan kegiatan reklamasi PT Bukit Asam Tbk. Pada tabel 1 ini yaitu rencana dan realisasi penatagunaan lahan. Yang pertama itu luas area penataan lahan, yang kedua penimbunan lahan bekas tambang, yang ketiga pengaturan bentuk lereng, dan yang keempat yaitu penebaran tanah pucuk atau topsoil. Pada tabel 2 ini yaitu data rencana dan realisasi penebaran tanah pucuk yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebutuhan volume per hektar, ketebalan, luas area, dan volume yang dibutuhkan.
Pada tabel 3, rencana dan realisasi pengendalian erosi dan sedimentasi. Yang pertama, pembuatan bangunan konservasi tanah, dan yang kedua, dimensi saluran drainase. Pada tabel 4, rencana dan realisasi revegetasi dan penyelesaian akhir terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, penanaman cover crop. Yang kedua, penanaman tanaman pionir. Yang ketiga, material air asam tambang. Yang keempat, penutupan tajuk. Dan yang terakhir, perawatan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.